Sehat, masih sehat? Masih kuat? Masih semangat? Rasanya ini hari terakhir. Sehat, kuat, semangat, namun dihiasi dengan kerinduan. Karena sebentar lagi rasanya Ramadan akan meninggalkan. Mudah-mudahan saat Ramadan meninggalkan, dia berpesan, saya akan balik lagi tahun depan. Sampai berjumpa, sampai ketemu, tetap sehat, panjang usia dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas kebersamaan kita di penghujung Ramadan ini, masih diberikan kesehatan, kekuatan, ya, semangat untuk terus menghidupkan penghujung Ramadan, akhir Ramadan sebagai bagian dari menjamu bulan suci Ramadan, jamuan terakhir yang kita sajikan di penghujung Ramadan. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya serta para petinggi akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudari hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kembali akan mengingatkan berkaitan dengan beberapa amalan sunnah, ya, sunnah-sunnah yang akan kita laksanakan dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat memasuki hari raya, ya, masuki tanggal 1 Syawal. Kalau memungkinkan bisa kita melakukan semua yang dilakukan Rasulullah SAW, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Rasulullah, maka alhamdulillah. Namun setidaknya jangan sampai luput, jangan sampai tidak ada satupun dari amalan sunnah itu yang tidak kita lakukan, kan gitu. Usahakan maksimal bisa melakukan semuanya yang kita tahu. Setidaknya ada dari sebagian amalan sunnah itu hadir di hari raya tanggal 1 Syawal sebelum pelaksanaan atau sudah pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri. Yang pertama, Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabat, di mana para sahabat mengatakan, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, umirna, bahwa kita ini diperintahkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Umirna an nagtasila, untuk melakukan mandi sunnah. Jadi awali pagi hari itu dengan melaksanakan mandi sunnah. Dan dikatakan atau tercatat mandi sunnah itu jika mandinya dilaksanakan setelah kumandang adzan subuh. Jadi tidak bernilai sunnah mandi id kalau dilakukan sebelum subuh, karena masih malam. Masuk hari itu kalau sudah adzan subuh, di mana kita mulai saum. Menurut para ulama, jadi catat nilainya menjadi amalan sunnah mandinya jika dilaksanakan setelah kumandang adzan subuh. Jadi beres sholat mungkin mandinya, atau dengar adzan langsung mandi, beres mandi berangkat ke masjid misalnya gitu. Insya Allah keburu dianur agak panjang waktu jeda untuk komat, dari adzan ke komat dipanjangin sedikit untuk subuh. Karena ada amalan istimewa yang mudah-mudahan bisa melaksanakan semuanya, yakni salat sunnah qobliyah subuh, ya. Mandi disunahkan khusus, ya, ketika kita akan melaksanakan salat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Karena kita hadapi ke depan ini Idul Fitri sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Lakukan setelah adzan subuh atau setelah sholat subuh. Yang jelas batas awalnya adalah masuknya waktu subuh. Dan harus niat mandi sunnah. Kalau tidak diniatkan maka menjadi mandi mubah, mandi biasa saja.
diniatkan, dilafalkan atau tidak itu urusan yang berbeda. Yang penting ada niat. Wah ini mandi ini mas saya niat karena memang untuk melaksanakan sholat id. Nah gitu. Mau dilafalkan silakan dilafalkan walaupun digeraknya dalam hati. Misalkan ada di kamar mandi tidak dikencangkan, tidak digerakkan mulutnya. Nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Coba sama-sama. Nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi tuh karena akan melaksanakan salat Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama dipesankan. Kemudian setelah itu wa anna gatashila bi ajwadi ma tajid. Kata Nabi, kita diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik yang kita punya. Pakaian yang terbaik wa ayyal bas wa annal basa bi ajwadi ma tajid. Wa annal basa bi ajwadi ma tajid. Hendaklah berpakaian dengan pakaian terbaik yang kita miliki. Tidak harus baru, tapi kalau yang punya baru, alhamdulillah baju baru, alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang gitu. Yang baju yang lama gak apa-apa, tapi cari yang terbaik menurut kita. Ini yang paling bagus ini, pakai itu yang paling bagus. Nah itu yang amalan sunnah. Cari yang paling bagus menurut pandangan kita. Tapi kadang-kadang pas dicari itu, nah goreng kabe gitu. Sering begitu ya, nasa goreng kabe gitu. Kayak ibu-ibu kalau mau kondangan gitu. Pas lagunya ada dari masjid sumbangan, baju layak pakai, halus kabe. Bagus semuanya. Pas lagunya mau dipakai kan jadi jelek semua, jadi bingung ngambil yang mana. Nah kadang-kadang begitu. Kalau mau dikasih orang jadi bagus semua, sayang untuk dikasih. Mau dipakai sendiri jadi jelek semuanya, malu pakainya. Gitu aja. Nah, cari yang ada, yang terbaik yang kita miliki, pakai itu. Kalau ada yang baru, ya tentu pasti itu akan menjadi yang terbaik karena namanya juga baru. Ya. Kokohnya baru, sarungnya baru, gitu kan ya, kopiahnya baru. Kalau ada pakai. Mukena baru, alhamdulillah, pakai mukena barunya. Silakan yang baru-baru dipakai. Tapi tidak harus baru. Ada patah mengatakan, laisal 'id lilabsil jadid, walakinnal 'id liman imanuhu wa ta'atuhu tazid. Id itu bukan karena pakaiannya yang baru, bukan dikarenakan pakaian yang baru, melainkan karena keimanan dan ketaatan yang semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang ketiga, wa anna tatayyaba bi ajwadi ma tajid. Hendaklah menggunakan wangi-wangian yang kita punya, yang ada, yang kita miliki. Tidak harus memaksakan. Tapi mau beli yang baru, boleh nggak? Ya boleh. Nah, ada. Ya. Produsen minyak wangi. Nah, boleh nanti. Nah, ke Kang Wawan. Minyak wangi. Oh, adanya kayu putih. Ya tenang lah, minyak kayu putih hari disebut eta wangi mah gitu kira-kira ya. Yang wangi, yang ada, yang kita miliki, pakai walaupun secoel gitu ya. Itu syarat sunnah ya, dapat sunnah menggunakan minyak wangi. Jangan sampai tidak polos. Enak kalau tidak pakai nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, cuma tidak mendapatkan sunnah. Amalan sunnah menggunakan minyak wangi. Ajwa di mata cik. Jadi yang ada. Jadi pesan Nabi, jangan memaksakan kalau memang tidak ada. Yang ada saja, yang ada pakai, manfaatkan begitu.
beres, sudah siap tuh kan ya, mandi sudah, pakai baju yang baru atau baju yang terbaik yang dimiliki, kemudian pakai wangi-wangi, tinggal berangkat. Nah, tinggal berangkat. Ingat, ini Idul Fitri. Karena Rasulullah SAW la yaddu yawmal fitri hatta takulat samarat. Tidak berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sampai dia makan beberapa biji kurma. Jadi yang keempat, sebelum berangkat melaksanakan sholat id, jangan lupa membatalkan diri iftar untuk menunjukkan keharaman hari itu melaksanakan puasa. Ya, Rasulullah beberapa biji kurma. Nah, kita mungkin berbuat dosa. Berbuat dosa? Ngupat. Ngupat itu. Ngupat bagus. Berbuat dosa, ngupat. 1 suap, 2 suap, 3 suap, ngupat. Nah, silakan. Atau minimal seteguk air. Ya. Apa yang bisa dimakan, makan saja walaupun sedikit hari itu. Sebelum berangkat, mau sepiring ya boleh, silakan. Mau sepiring juga nggak apa-apa ya. Nah, tapi syarat adalah minimal ada yang masuk. Membatalkan diri hari itu bahwa hari itu adalah haram melaksanakan shaum. Jadi itu sebelum berangkat. Dan Rasul tidak berangkat sampai memakan beberapa biji kurma. Kita pun jangan berangkat sampai membatalkan diri. Sesuap nasi, sesendok kufat, itu dia opor ayam, alhamdulillah untuk dimakan di hari tak ada pun tak apa, masih ada sisa sahurnya yang dipakai nanti. Ini ya, yang ada. Oh, tukang rokok teh rokok kita batal teh nya. Teruskan ke ahli hisab. Batal apa enggak gitu ya. Yang mana ya? Kopi. Berarti mah batal gitu teh. Haram puasa. Yang keempat tuh ya, beres silakan berangkat. Berangkat menuju tempat sholat. Dengan cara apa? Wa minas sunnati, dan diantara amalan sunnah berangkat melaksanakan sholat id. Ya, yakhruju ilal id masyian, berangkat menuju tempat id dengan berjalan kaki. Apalagi insyaallah kalau tidak ada kendala akan dilaksanakan di Jalan Riung Endah. Nah, di bagian jalan yang luasnya itu dari Riung Lestari ke sini, ya mentok. Tuh. Kalau terkendala cuaca hujan misalnya, maka tentu akan dialihkan kembali ke masjid. Memang sebaik-baiknya melaksanakan sholat itu adalah di lapang kalau ada lapang, ya di tempat yang terbuka. Kalau ada, dalam hadis dikatakan Rasulullah melaksanakan sholat di masjid hanya jika hujan. Nah, tapi kalau memang tidak ada yang representatif untuk melaksanakan sholat, jalan ada tapi kecil, ya udahlah, yang bagus yang nyaman di masjid saja, kan begitu. Di tempat yang nyaman, yang enak, yang baik untuk dilaksanakan sholat. Tuh, nanti berjalan dekat jalan kaki, itu bagian dari sunnah. Kecuali yang memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk berjalan kaki. Tuh yang kelima, berjalan kaki. Yang keenam, tidak cukup berjalan kaki, tapi yakhruju ilal 'id khalafat tariq, berangkat dan pulang dari sholat id menggunakan jalan yang berbeda. Eta gigireun pisan cik Pak Asep teh keluar nepi teh. Engke balik muter ka mana?
silakan itu. Ya, silakan. Tapi itu bagian dari sunnah. Berangkat sebelah sini, pasirnya ke kanan. Nanti pulangnya ke sana di Lestari, gigiran gunung RW. Nah itu muter. Nah itu kalau kata bisa, banyak itu ya. Pada weeknya begitu keluar, kemana ya dah? Muter hulan. Pas dia mulai di Lestari agak susah nih Lestarinya. Keluar, muter kan itu, tekan itu muter kemana? Nah silakan dipilih saja jalannya. Dipilih jalannya. Itu bagian dari sunnah. Kalaupun tidak memungkinkan dan tidak bisa melakukannya, nah tidak jadi masalah pada dasarnya. Cuma tidak mendapatkan pahala sunnah dengan menggunakan jalan yang berbeda tadi. Jadi khalafat tariq. Gunakan jalan yang berselisih, yang berbeda antara berangkat dengan pulang. Kemudian yang keenam, jangan lupa hiasi selama perjalanan itu dengan kalimat thayyibah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Agar renang sambil jalan tadi kan ya, sambil jalan agar renang. Supaya agak banyak takbirnya ya tadi nguriling heula. Ya, masih beli heula. Tapi beli heula. Sudah emang keluar emang Allahu akbar nabi terjadi takbiran. Beriring dulu biar dapat pahala sunnah sambil jalan bertakbir. Banyak tapi di pemungkas nukat 7. Yang terakhir ya di antara sekian banyak sunnah yang ketujuh, beres melaksanakan salat Id jangan lupa saling mendoakan dan bermusafahah. Dan ini kebiasaan para sahabat begitu, saling mendoakan dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sambil bermusafah berjabat tangan, semoga berguguran dosa dan kesalahan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidak ada dua muslim kemudian bertemu dia berjabat tangan kecuali Allah mengampuni dosa-dosa di antara keduanya qabla ayyatafarraqu, sebelum dia berdua berpisah. Tuh. Sambil mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita semuanya. Ya. Saya, Anda. Ya, dan kita semua. Ada tambahan siyamana wa siyamakum boleh? Ya boleh. Qiyamana wa qiyamakum dipapai hiji-hiji. Siyamana wa siyamakum salatana wa salatakum qiyamana wa qiyamakum zakatana wa zakatakum. Angus-angus bila jawatanana. Dipapai hiji-hiji. Nah, disebutin semuanya. Boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi yang simpelnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sudah mencakup semua aktivitas ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan khususnya. Maktub di kalimat itu taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kalimat simpel tapi mencakup semua bagian ibadah yang kita mohonkan kepada Allah agar diterima. Nah, itu di antara amalan sunnah, mudah-mudahan di antara yang disebutkan tadi, kalau mungkin kan bisa kita lakukan semuanya, lakukan semuanya. Kalau hanya sebagian saja yang bisa lakukan, setidaknya jangan sampai kosong hari itu tidak ada amalan sunnah yang kita lakukan. Ya. Harus ada. Mana yang bisa dilakukan, lakukan. Usahakan lakukan. Mudah-mudahan ada manfaat. Sampai ketemu di hari raya Idul Fitri, insyaallah. Mudah-mudahan besar-besar ya Allah panjangkan usia kita penuh dengan kebahagiaan, sukacita menyambut hari kemenangan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita usia panjang dan kesehatan, keberkahan, bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus DKM Anur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.